Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu Tri Febrianti. Di sini kita akan belajar matematika peminatan melalui video tutorial dikarenakan pandemi COVID-19. Baiklah, materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah merasionalkan bentuk akar. Apa sih arti merasionalkan bentuk akar? Artinya adalah mengubah penyebut yang berbentuk akar atau irasional menjadi bentuk rasional sederhana. Contoh bentuk akar dengan penyebut pecahan. Yang pertama 2 per akar 5. Yang ketiga 3 per 2 dikurang akar 5. Yang ketiga 4 per akar 2 dikurang akar 5. Inilah contoh-contoh bentuk akar dengan penyebut pecahan. Paham? Kita lanjut. Dalam merasionalkan bentuk akar, perlu diingatkan bahwa yang pertama, akar A dikali akar A sama dengan A. Yang kedua, A ditambah akar B dikali A dikurang akar B sama dengan A kuadrat dikurang B. Paham? Yang ketiga, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B sama dengan A dikurang B. Jadi, untuk merasionalkan bentuk akar, kalian harus ingat ketiga bentuk ini. Paham? Lanjut ya, kita akan lihat bentuk-bentuknya. Cara merasionalkan bentuk akar. Bentuk yang pertama, A per akar B. Maka kita kalikan dengan akar B per akar B. Jika ada A per akar B, berarti kita kalikan dengan akar B per akar B. Contoh, rasionalkan bentuk akar berikut. 6 per akar 2, berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Seperti ini kan? Kemudian kita kalikan 6 dikali akar 2, berarti 6 akar 2. Seperti ini kan? Ingat di sini akar A dikali akar A sama dengan A. Berarti akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Paham? Jadi kita dapat 6 per akar 2 per 6 per akar 2 per 2. 6 masih bisa disederhanakan. 6 dibagi 2 masih bisa. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Paham? Paham ya? Contoh yang kedua. 10 per akar 5. Berarti kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Seperti ini ya. Benar? Sekarang kita kalikan. 10 dikali akar 5. 10 akar 5. Akar 5 dikali akar 5. Jadi 5. Masih bisa disederhanakan. Masih sama-sama bisa dibagi dengan 5. 10 dibagi 5, 2. 5 dibagi 5 jadi 1. Jadi hasilnya adalah 2 per akar 5. Paham anak-anak? Paham ya? Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk kedua adalah A per B ditambah akar C. Maka kita kalikan dengan B dikurang akar C per B dikurang akar C. Contoh, rasionalkan bentuk akar berikut. 5 per 2 ditambah akar 3. Berarti kita kalikan dengan 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Seperti ini kan jadinya. Paham? Paham ya? Kemudian kita kalikan. 5 kita kalikan ke 2 dikurang akar 3. Ingat, untuk penyebutnya ingat, A ditambah akar B dikali A dikurang akar B sama dengan A kuadrat dikurang B. Berarti ini adalah 2 pangkat 2 dikurang 3. Karena kita dapatkan dari bentuk yang ini ya. Kita diingat di awal tadi. Kemudian kita kalikan. 5 dikali 2, 10. 5 dikali min akar 3 berarti min 5 akar 3. 2 pangkat 2, 4 dikurang 3. 10 dikurang 5 akar 3 kan tidak bisa dikurangkan. Berarti kita penyebutnya yang kita kurang 4 dikurang 3 menjadi 1. Berarti 10 dikurang 5 akar 3 per 1 kan sebenarnya. Tapi kan kalau per 1 tidak perlu ditulis. Paham? Paham ya? Contoh yang kedua. 8 per 3 ditambah akar 5. Berarti kita kalikan dengan 3 dikurang akar 5 per 3 dikurang akar 5. Seperti ini kan.
Kemudian kita kalikan, 8 kita kalikan dengan 3 dikurang akar 5. Jadi seperti ini kan, kalau 3 ditambah akar 5 dikali 3 dikurang akar 5, berarti dia 3 pangkat 2 dikurang 5. Sekarang 8 dikali 3, 24. 8 dikali min akar 5, berarti min 8 akar 5. 3 pangkat 2, 9 dikurang 5. Sekarang penyebutnya kita kurangkan. 9 dikurang 5 menjadi 4. Sekarang sama-sama kita bagikan dengan 4. 24 dibagi 4, 6. 8 dibagi 4, 2. Berarti hasilnya adalah 6 dikurang 2 akar 5. Paham anak-anak? Paham ya? Ini sangat mudah. Kemudian bentuk yang ketiga, A per B dikurang akar C, maka kita kalikan dengan B ditambah akar C per B ditambah akar C. Contoh, rasionalkan bentuk akar berikut. 2 per 3 dikurang akar 5. Penyebutnya kan 3 dikurang akar 5. Berarti kita kalikan dengan 3 ditambah akar 5. Jadi seperti ini kan? Paham? Paham ya? Jadi sekarang 2 kita kalikan dengan 3 ditambah akar 5. Jadi seperti ini kan? Penyebutnya masih sama. Tetap seperti ini, 3 pangkat 2 dikurang 5. Sekarang kita kalikan 2 dikali 3, 6. 2 dikali akar 5, 2 akar 5. 3 pangkat 2, 9 dikurang 5. Paham? Atau bisa kalau untuk lebih mudahnya, kok bisa 3 pangkat 2 dikurang 5 itu dari mana, Bu? Bisanya kayak gini aja. 3 pangkat 3, 3 dikali 3, 9 kan? Akar 5 dikali akar 5 berarti dia 5. Berarti dikurang 5. Karena di sini kan negatif, di sini positif. Negatif ketemu positif menjadi negatif. Jadi akar 5 dikali akar 5 jadi 5. Paham? Sekarang penyebutnya kita kurangkan menjadi 6 ditambah 2 akar 5. 9 dikurang 5, 4. Sekarang ini masih bisa disederhanakan, sama-sama kita bagikan dengan 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Jadi kita tulis akar 5. 4 dibagi 2, 2. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah akar 5 per 2. Paham anak-anak? Paham ya? Sekarang bentuk yang keempat, A per akar B ditambah akar C, maka kita kalikan dengan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Contoh, rasionalkan bentuk berikut. 3 akar 5 3 akar 2 ditambah akar 5 per akar 2 ditambah akar 5. Berarti kita kalikan dengan kan penyebutnya adalah akar 2 ditambah akar 5. Berarti kita kalikan dengan lawan dari ini kan. Berarti dia akar 2 dikurang akar 5. Kita kalikan ini ya. Berarti kita kalikan dengan akar 2 dikurang akar 5 per akar 2 dikurang akar 5. Paham? Kemudian kita kalikan. Ini diabaikan dulu. Karena ini untuk penyebutnya ya. Kita kalikan dulu. 3 akar 2 dikali akar 2. Berapa? Jadi 3 dikali 2. Kok 2, Bu? Akar 2 dikali akar 2 kan 2. Paham? Sekarang 3 akar 2 dikali dengan 5. Berarti 3 akar 10. Paham? Sekarang sudah selesai. Akar 5 dikali dengan akar 2. Berarti akar 10. Akar 5 dikali min akar 5 berarti min 5. Paham anak-anak? Untuk penyebutnya kita ingat tadi bentuk yang ketiga, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B sama dengan A dikurang B. Ini kan sama bentuknya seperti ini. Berarti tinggal kita samakan A dikurang B. Berarti 2 dikurang 5. Paham? Karena kita ingat tadi bentuk yang ini. Bentuk yang ini kan sama dengan penyebut yang ini kan. Berarti dia A dikurang B. Jadi di sini A-nya adalah 2, B-nya 5. Jadi 2 dikurang 5. Paham? Sekarang kita sederhanakan yang ini dulu. 3 kali 2, 6.
Min 3 akar 10 ditambah akar 10. Sebenarnya ini kan 1 akar 10. Jadi negatif 2 akar 10. Dikurang 5. 2 dikurang 5 jadi negatif 3. Paham? Sekarang ini kan masih bisa kita sederhanakan. Jadi 6 dikurang 5 berapa? 1 kan? Dikurang 2 per akar 10 per min 3. Paham anak-anak? Jadi hasilnya kita dapat 1 dikurang 2 akar 10 per min 3. 1 dapatnya dari mana, Bu? 6 dikurang dengan 5. Paham? Paham ya? Ini sangat mudah. Ini bentuk yang terakhir ya. Bentuk yang terakhir ini adalah A per akar B dikurang akar C. Maka kita kalikan dengan akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Contoh soalnya, rasionalkan bentuk berikut. 3 akar 2 dikurang akar 3 per akar 3 dikurang akar 2. Jadi kita kalikan dengan berapa anak-anak? Kita kalikan dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Seperti ini kan? Kemudian masih sama dengan bentuk yang keempat, kita kalikan. Kita kalikan akar 3 akar 2, 3 akar 2 kita kalikan dengan akar 3. Jadi 3 akar 6. 3 akar 2 kita kalikan dengan akar 2 yang ini. Jadi 3 kali 2. Kok 2, Bu? Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Paham? Min akar 3 dikali akar 3. Jadi min 3 ya. Min akar 3 dikali akar 2. Jadi min akar 6. Ini bentuknya masih sama dengan yang keempat tadi ya. Jadi ini A, ini harusnya 2 ya anak-anak. Ibu salah tulis ini harusnya 2 kan. Jadi akar 3 A-nya 3, B-nya adalah 2. Jadi 3 dikurang 2. Paham? Sekarang kita sederhanakan bentuknya ini. 3 akar 6, 3 akar 6 dikurang akar 6. Jadi 2 akar 6. 3 kali 2, 6. 6 dikurang 3, 3. Jadi ditambah 3. Jadi 3 ini dapatnya dari 3 kali 2, 6. 6 dikurang 3 yang ini sama dengan jadinya 3. Jadi 3 dikurang yang penyebutnya 3 dikurang 3 dikurang 2, 1. Jadi kita dapat hasilnya 2 akar 6 ditambah 3 per 1. Jadi kan kalau penyebutnya 1 tidak perlu ditulis. Jadi 2 akar 6 ditambah 3. Baiklah anak-anak, materi kita telah selesai. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dimengerti kalian. Baiklah, tugasnya akan Ibu share melalui Google Classroom kita dan dikumpul di Google Classroom juga. Dan Ibu berpesan kepada kalian agar tetap di rumah, jangan keluyuran anak-anak, tetap menjaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, cuci tangan, jaga jarak, supaya kita tidak terkena COVID-19 ini. Dan semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kita dapat berkumpul di sekolah, belajar di ruang kelas yang menyenangkan. Amin. Baiklah, materi kita telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.